Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiqah Laila Qadariyah dengan NIM 12020808047. Saya dari kelas 2B, dari kelompok 2 dan kloter 2. Di sini saya akan melakukan suatu percobaan, yaitu tingkat keasaman suatu larutan. Terima kasih. Adapun tujuan pada percobaan kali ini yaitu yang pertama, mengetahui cara membuat indikator alami dengan menggunakan kunyit. 2. Menentukan sifat asam basa suatu larutan dari larutan cuka, larutan pembersih lantai, larutan sabun, dan minuman berperisa jeruk dengan menggunakan indikator alami dari kunyit. Dan yang ketiga, mengetahui perubahan warna yang terjadi pada larutan cuka, larutan pembersihan lantai, larutan sabun, dan minuman berperisa jeruk. Sebelumnya, apa itu asam basa? Asam basa adalah salah satu sifat suatu zat, baik yang berbentuk larutan maupun non-pelarut. Sifat dari asam yaitu terasa masam dan basa terasa pahit. Dan sifat asam basa juga bersifat beracun dan korosif. Hubungan asam basa dengan pH yaitu sebagai penentu agar suatu senyawa bisa diketahui bersifat asam atau basa. Jika pH senyawa lebih kecil dari 7, maka senyawa tersebut bersifat asam. Dan jika suatu senyawa pH lebih besar dari 7, maka senyawa tersebut bersifat basa. Lalu, apa itu indikator alami? Indikator alami adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan yang memiliki warna yang mencolok. Salah satu contohnya yaitu kunyit yang dapat memberikan perubahan warna kuning terang pada suasana asam dan warna merah pada suasana basa. Kemudian, alat dan bahan yang akan digunakan. Alat terdiri dari alas talenan, cobek dan ulekan, gelas sebagai wadah indikator alami, gelas ukur, 2 buah pipet tetes, pisau, saringan kecil, sendok, tabung reaksi, dan tisu. Kemudian bahan terdiri dari air, kunyit sebagai indikator alami, larutan cuka, larutan pembersih lantai, larutan sabun, dan minuman berperisa jeruk. Kemudian kita masuk pada prosedur percobaan. Prosedur yang pertama yaitu membuat indikator alami dari ekstrak kunyit. Pertama, kupaslah terlebih dahulu kulit kunyit. Kemudian cuci kunyit hingga bersih. Selanjutnya, potong kunyit hingga menjadi beberapa bagian. Dan masukkan pada cobek. Ukur sebanyak 10 ml air. Masukkan air ke dalam cobek. Dan tumbuklah kunyit hingga halus. Setelah kunyit halus, kita akan ambil ekstraknya dengan cara siapkan gelas dan letakkan saringan di atas gelas. Masukkan kunyit yang telah ditumbuk tadi untuk kita dapatkan ekstraknya. Indikator alami dari ekstrak kunyit siap digunakan. Selanjutnya masuk kepada prosedur kedua, yaitu proses pengujian pada sampel. Sampel pertama yaitu larutan cuka. Pertama, ambil larutan cuka dan teteskan ke dalam tabung reaksi sebanyak 10 tetes. Kemudian, ambil indikator alami ekstrak kunyit
Dan teteskan sebanyak 5 tetes ke dalam tabung yang sudah diisi larutan cuka. Dan aduk larutan dengan cara digoyang-goyangkan seperti ini agar larutan homogen. Pada larutan cuka terjadi perubahan warna menjadi warna kuning terang. Sebelum melakukan percobaan selanjutnya, kalibrasi terlebih dahulu pipet tetes agar hasil percobaan tepat dan akurat. Kemudian masuk pada sampel kedua, yaitu larutan pembersih lantai. Ambil larutan pembersih lantai, kemudian teteskan ke dalam tabung reaksi sebanyak 10 tetes. Kemudian ambil indikator alami ekstra kunyit dan teteskan ke dalam tabung reaksi yang sudah diisi larutan pembersih lantai. Teteskan sebanyak 5 tetes. Dan homogenkan larutan. Pada larutan pembersih lantai terjadi perubahan warna menjadi warna merah. Kalibrasi kembali pipet tetes yang akan digunakan. Kemudian, sampel ketiga yaitu larutan sabun. Ambil larutan sabun dan teteskan sebanyak 10 tetes ke dalam tabung reaksi. Kemudian, ambil indikator alami ekstra kunyit dan teteskan sebanyak 5 tetes ke dalam tabung reaksi yang sudah diisi larutan sabun. Dan homogenkan larutan. Pada larutan sabun terjadi perubahan warna menjadi warna jingga tua atau dekat kepada warna merah. Kalibrasi kembali pipet tetes yang akan digunakan. Dan sampel yang keempat atau terakhir yaitu minuman berperisa jeruk. Ambil minuman berperisa jeruk dan teteskan sebanyak 10 tetes ke dalam tabung reaksi. Kemudian ambil indikator alami ekstra kunyit dan teteskan sebanyak 5 tetes. Dan homogenkan larutan. Pada minuman berperisa jeruk, terjadi perubahan warna menjadi kuning terang. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan. Pada percobaan kali ini telah disebutkan bahwa asam mempunyai rasa yang masam sedangkan basa mempunyai rasa yang pahit. Namun begitu, tidak dianjurkan untuk mengenali asam dan basa dengan cara mencicipinya, sebab dapat merusak kulit atau bahkan bersifat racun. Asam dan basa dapat dikenali dengan menggunakan zat indikator alami, yaitu zat yang memberi warna berbeda dalam lingkungan asam dan lingkungan basa. Seperti pada percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan indikator alami dari ekstrak kunyit. Pada larutan cuka terjadi perubahan warna menjadi warna kuning terang. Kemudian pada larutan pembersih lantai terjadi perubahan warna menjadi warna merah. Selanjutnya pada larutan sabun berubah warna menjadi warna jingga tua mendekati warna merah. Dan pada minuman berperisa jeruk terjadi perubahan warna menjadi warna kuning terang. Terakhir kita masuk pada kesimpulan. Dari hasil percobaan kali ini dapat disimpulkan bahwa ekstrak dari bahan alami kunyit yang telah diuji coba dapat menunjukkan sifat larutan yang ditetesi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya perubahan warna dari masing-masing sampel. Maka dapat disimpulkan bahwa larutan cuka bersifat asam, larutan pembersih lantai bersifat basa, larutan sabun bersifat basa, dan minuman berperisa jeruk bersifat asam.